Ketemu lagi nih sama aku, Desa Intan. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai algoritma Dijkstra. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bertanya-tanya nih, apa sih itu algoritma Dijkstra? Nah, jadi algoritma Dijkstra merupakan algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain pada suatu graf. Lintasan terpendek untuk suatu titik tertentu dengan titik lainnya diperoleh dari pohon pembangun yang memiliki nilai minimum. Mungkin bisa kita langsung aja ke contohnya. Jadi di sini aku udah buatin rute-rutenya dengan keterangan yaitu carilah lintasan terpendek dari simpul Z ke E. Nah, jadi di sebelah kiri ini itu merupakan sebuah tabel yang harus kalian buat untuk mengetahui yang mana saja merupakan rute yang terpendek. Nah, jadi di tabel sebelah kiri ini tuh berisikan node, previous, dan values. Jadi node ini berisikan mengenai simpul-simpul dari rutenya, kemudian previous ini merupakan simpul-simpul yang sebelumnya dilewati, dan values ini merupakan nilai-nilai dari setiap rutenya. Nah, kemudian di sebelah kanan bawah ini juga terdapat tabel, tapi tabel ini merupakan tabel opsional di mana kalian boleh buat ataupun tidak. Tapi untuk dari aku sendiri itu lebih baik kalian membuatnya karena agar kalian lebih paham dan lebih tahu secara rinci mengenai rute mana saja yang termasuk rute terpendek seperti itu. Nah, mungkin bisa kita langsung aja. Jadi di sini itu kan startnya itu kita istilahnya dari Z ya berarti ya. Kita dari Z, dan karena Z ini sebelumnya tidak melewati rute manapun atau simpul manapun, jadi di sini previousnya itu adalah 0, kemudian values-nya juga 0. Kemudian dari Z ini itu kan dia tuh punya dua rute ya, ke simpul A dan ke simpul B. Kita coba ke simpul A-nya dulu. Itu dimana si Z ini merupakan visit search dan si A ini merupakan destination, maka rutenya adalah ZA dengan jarak itu 2. Sini juga kita dapat buat dimana node itu adalah A dan previousnya itu atau simpul yang sebelumnya kita lewati adalah Z dengan values-nya adalah 2. Dan kita coba ke simpul B, itu dari Z ke B dengan Z ini sebagai visit search dan B ini merupakan destination, sehingga rutenya adalah ZB dengan jarak 3. Sini juga kita tulis node-nya adalah B, previousnya adalah Z dengan values-nya adalah 3. Oke, kita lanjutkan. Oke, karena tadi Z ini memiliki dua rute, jadi aku ambil dari simpul A dulu. Nah, jadi simpul A ini juga memiliki dua rute, yaitu ke simpul B dan ke simpul C. Aku ambil ke simpul B-nya dulu. Jadi di sini A ini sebagai visit search dan destination-nya itu adalah B. Sehingga rutenya itu adalah ZAB dengan jarak adalah 4. Kenapa bisa 4? Nah, jadi perhitungannya itu dari Z ke A itu kan jaraknya ada 2. Kemudian A ke B itu jaraknya juga 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi jarak dari ZAB itu adalah 4. Nah, selanjutnya kita catat juga nih di sini. Jadi node-nya itu adalah B. Simpul tujuannya adalah B. Previous-nya itu adalah simpul yang sebelumnya dilewati adalah A. Kemudian values-nya adalah 4. Oke. Di sini kenapa sih kok aku merahin? Nah, jadi jawabannya adalah karena sebelumnya itu kan sudah ada node B ya, yang simpul B juga sudah masuk ke sini. Jadi kita lihat nih, apakah values-nya itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, ternyata values dari ZAB ini ternyata lebih besar. Jadi dia tidak digunakan. Jadi yang digunakan adalah dari ZB, dari rute ZB seperti itu. Nah, kemudian kita coba dari simpul A ke C-nya, di mana A ini merupakan visit search dan C ini merupakan destination. Maka rutenya adalah ZAC dengan jarak adalah 6, mana 2 ditambah 4, jadi 6. Sini juga kita catat
itu adalah C, previousnya itu adalah A, dan values-nya adalah 6. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat dari B ini juga ternyata memiliki dua rute, yaitu ke C dan ke D. Aku ambil yang ke C dulu. Nah, jadi dari B ke C itu ketika B ini merupakan visit search dan C ini merupakan destination, maka rutenya adalah ZBC dengan jarak yaitu adalah 4. Di sini kita catat juga di mana previousnya itu adalah B, rute yang sebelumnya adalah B, dan rute yang dituju adalah C dengan values-nya adalah 4. Nah, di sini karena sebelumnya itu ada node yang juga sama C atau simpul yang sama-sama C juga, kita lihat sekarang, kita adu nih values-nya, yang mana lebih kecil. Wah, ternyata yang lebih kecil itu adalah rute dari ZBC. Nah, jadi yang rute sebelumnya itu, yang rute ZAC ini kita eliminasi, kita blacklist. Jadi yang kita gunakan adalah rute ZBC. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita coba dari B ke simpul D, di mana B ini menjadi visit search dan D ini menjadi destination. Sudah? Kemudian jadi rutenya itu adalah ZBC, ZBD dengan jarak yaitu adalah 5. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke, sekarang kita lihat nih di tabel di sebelah kiri. Kita catat sekarang. Node-nya itu adalah D, simpul yang kita tuju. Kemudian sebelumnya itu kita dari simpul B dengan values-nya adalah 5. Oke, selanjutnya selanjutnya itu kita coba, karena tadi kan B nya itu ada dua rute ya, ada dari C, ada ke C, ada ke D. Kita coba dari C dulu. Nah, sekarang kita lihat C ini ternyata memiliki dua rute juga, yaitu dari ke D dan ke E. Kita coba ke D dulu, dimana ketika C ini merupakan visit search dan D ini merupakan destination, maka rutenya itu adalah ZBCD gitu. Dengan jaraknya adalah 7. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung, kenapa kok ambilnya ZBCD, kenapa nggak ngambilnya ZACD? Kan bisa. Nah, jadi sebelumnya kita lihat dulu, kan di sini sudah ada ZBC. ZBC itu jaraknya cuma 4, sedangkan ZAC itu jaraknya ada 6. Jadi karena kita di sini mencari rute terpendek, maka yang kita pakai adalah ZBC. Jadi rute dari ZBCD itu merupakan 7. Di sini kita buat nih. Ketika node-nya itu adalah D, simpul tujuannya, simpul yang kita cari itu adalah D, dan previousnya itu adalah C, simpul yang sudah kita lalui. Simpul sebelumnya adalah C dengan values-nya 7. Nah, sekarang kita lihat lagi, ternyata di atasnya itu udah ada nih simpul D ditulis. Sekarang kita adu lagi values-nya, yang mana nih lebih besar, yang mana yang lebih kecil gitu. Dan ternyata simpul yang lebih kecil itu adalah simpul dari ZBD. Jadi ZBCD itu nggak dipakai karena simpulnya lebih besar. Jadi sekarang rute ZBCD itu kita blacklist. Oke, kemudian kita lanjut ke C ke E. C ke D udah, sekarang kita ke C. C ke E. Oke, C ini merupakan visit search-nya dan destination-nya sekarang adalah E. Jadi rutenya itu adalah ZBCE dengan jaraknya itu adalah 5. Oke, sekarang kita tulis juga simpul yang kita tuju itu adalah E, previousnya simpul sebelumnya itu adalah C,
dan values-nya itu adalah 5. Oke, sudah? Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu yang D. D sebagai visit search. Sekarang kita lihat D ini memiliki jalan kemana aja. Ternyata dia cuma punya satu jalan, yaitu ke E, satu rute, yaitu ke simpul E. Nah, kita lihat ketika E ini merupakan destination-nya, maka rutenya itu adalah ZB DE dengan jaraknya berapa? Ternyata jaraknya 8. 3 ditambah 2 ditambah 3, ternyata 8 nih. Dan coba kita cek dulu di sini. Ternyata si simpul E itu sebelumnya sudah tertulis. Sekarang kita adu lagi nih values-nya, yang mana nih lebih kecil? Apakah 8 atau 5? Ternyata yang lebih kecil adalah 5, yaitu yang merupakan rute dari merupakan hasil jarak dari rute ZBCE, yaitu 5 ini. Sehingga rute ZBDE itu kita blacklist karena dia lebih besar, seperti itu. Oke, sehingga dari sini kita dapat kesimpulan bahwa rute terpendek yaitu ZBCE dengan jaraknya adalah 5. Oke. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan masih banyak kekurangan pada video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.